Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini insyaallah kita akan memberikan sedikit bekal untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan kita diizinkan untuk masuk ke dalam bulan suci ini bersama dengan keluarga dan orang tua kita tercinta. Yang pertama, wahai para saudaraku, marilah kita bersama-sama memiliki niat yang baik. Niat yang baik untuk merubah hidup kita dari yang tahun sebelumnya dengan tahun yang berikutnya melalui sebuah jalan yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Namun bukan hanya sekedar niat, tapi juga perlu tadrib, perlu olahraga diri mulai dari sekarang sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Yang mungkin sebelumnya ke masjid kurang 5 waktu, maka mulai saat ini wajibkan diri, paksa diri ini untuk masuk ke dalam masjidnya Allah. Yang mungkin kita selama ini jauh dari majelis ta'lim, paksakan diri wahai saudaraku. Karena kalau tidak dipaksa tidak bisa. Syaitan selalu mengganggu. Nafsu selalu mengatakan tidak. Maka paksakan diri untuk bisa melatih diri. Duduk di majelis. Kalau tidak punya waktu juga, maka dengarkan ustadz-ustadz ceramah di dalam mobil-mobil kita. Di dalam kendaraan-kendaraan kita. Di dalam waktu kosong kita. Mengambil ilmu daripada mereka. Agar kita ini berbekal kepada bulan suci Ramadan. Dengan membawa niat dan juga tadrib. Serta pelatihan diri kita yang dibarengi dengan ilmu untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Dan itu semua harus dibingkai dalam sebuah semangat dan dalam sebuah niat yang besar dan juga dalam sebuah latihan diri mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu. Adapun yang kedua wahai saudaraku, maka persiapkanlah bagi kita yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rizki, maka persiapkanlah minimal ada 2, yaitu wakaf kita atas nama orang tua kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Kita niatkan di bulan suci Ramadan dengan berbagai bentuk macam wakaf dan kita berikan kepada mereka-mereka yang berhak. Dan yang kedua, kita persiapkan juga yaitu sebuah harta untuk kita berikan kepada mereka yang ingin berbuka puasa. Karena kita mengetahui bahwa orang yang berbuka puasa dengan harta kita, maka kita akan mendapatkan full sebuah amal ibadah puasa orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkenal, tersebar di dalam hadisnya bahwa beliau bagaikan sebuah karih, beliau seperti sebuah angin pada bulan suci Ramadan yang tidak kenal kiri dan kanan, maka beliau pasti akan memberinya. Tidak kenal musuh ataupun lawan, sahabat ataupun musuh, maka beliau pasti akan memberinya. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW dikatakan, jika ada seorang yang ingin meminta kepada beliau, selagi beliau punya, beliau tidak akan pernah untuk menolaknya dan pasti akan memberikannya. Maka bulan suci Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita bersedekah. Jikalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita, anak cucu keturunan kita, kerjaan kita dan seluruhnya. 3 syaratnya di dalam Al-Quranul Karim. Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bersedekah, bertakwa, kemudian beriman kepada hari akhir, beriman kepada surga dan seterusnya, maka Allah akan mudahkan perjalanan hidupnya. Wahai bapak dan ibuku, wahai saudaraku, yang pertama dibangun oleh Allah adalah a'ta, bersedekah, baru akan ada timbul ketakwaan. Kemudian yang berikutnya dibarengi dengan beriman kepada hari akhir, maka Allah akan mudahkan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Begitupun sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, barang siapa yang bakhil terhadap dirinya sendiri, datang ke rumah saudaranya tidak membawa makanan, ada tamu pun tidak keluar makanannya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa amma man bakhila, barang siapa yang pelit terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, sulit hartanya keluar, sulit ilmunya keluar, sulit tenaganya keluar.
wa amma man bakhila wastaghna, dan dia merasa cukup dengan apa yang dia punya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak beriman kepada hari akhir, maka dia fasanuyassiruhu lil usra. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan susahkan hidup mereka. Jika ada di antara kita yang sulit hidupnya, maka Bapak dan Ibuku, Ramadan adalah tempat terbaik untuk bersedekah, dan juga Ramadan adalah tempat terbaik kita untuk menanam kebaikan dengan sedekah agar Allah memudahkan kita pada bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah, jikalau kita ingin merubah diri kita bersama pasangan hidup kita, maka jangan lupa anak cucu keturunan kita dibawa berkumpul untuk sebuah kebaikan yang akan kita raih setelah bulan suci Ramadan. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggandeng mereka semua ke dalam majelis ta'lim. Jika kita tidak memiliki majelis ta'lim yang rutin, maka jadikanlah sebuah rumah kita majelis ta'lim. Bagaimana caranya? Undanglah seorang ustadz, undanglah seorang guru masuk ke dalam rumah kita, buat kajian seminggu sekali, seminggu 2 kali bersama dengan keluarga, agar anak dan cucu kita juga merasakan kesolehan. Karena haram hukumnya, bagi pribadi saya, haram hukumnya orang tua soleh secara pribadi dan lupa terhadap anak cucu keturunannya. Itulah 3 pesan kami yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan berkah dan manfaat. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. InsyaAllah semua kita sehat, berkah dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita bulan suci Ramadan kelak, dan kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa, berkah dunia akhirat bersama anak cucu keturunan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.